Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Tuhan memberkati kita, mari kita sama-sama akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Dalam renungan ini saya beri tema, bersorak-sorailah bagi Tuhan. Kita akan melihat dalam kitab Mazmur 66, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Mazmur 66 ayat 1 sampai ayat yang keempat, demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian, katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Puji nama Tuhan. Sorak-sorai menunjukkan suasana yang sangat meriah, di mana orang-orang berteriak dengan gembira dan senang, ya, tanda kemenangan. Saya beri contoh penonton sepak bola. Ketika timnya mengalami kemenangan, mereka akan bersorak-sorai, satu stadion akan bergemuruh dengan suara teriak. Orang yang sedang bergembira, orang yang sangat senang karena ada kemenangan. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, pemazmur mengajak seluruh bumi, ini maksudnya adalah seluruh bangsa-bangsa dan kepada semua orang. Untuk apa? Untuk bersorak-sorai bagi Allah dengan memazmurkan kemuliaan namanya dan memuliakan dia dengan puji-pujian, dengan sujud menyembah hanya kepada Tuhan. Seperti yang dijelaskan dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ayat 1, ayat 2 dan ayat yang keempat. Sekali lagi saya baca firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Mengapa kita harus bersorak-sorai bagi Tuhan dan memazmurkan kemuliaan namanya? Bermazmur berarti kita mengungkapkan siapa Tuhan itu, bagaimana dia sudah bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Dan ini adalah jawabannya, mengapa kita harus bersorak-sorai bagi Tuhan dan memazmurkan kemuliaan namanya. Karena perbuatannya dahsyat. Perbuatannya dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Di ayat yang ketiga, kalau saya baca dalam salinan firman Allah yang hidup, dikatakan, betapa dahsyatnya perbuatan-perbuatanmu, ya Tuhan. Betapa besarnya kuasamu, tidak mengherankan bahwa musuh-musuhmu menyerah kalah. Jadi kita bisa melihat di sini dengan kuasanya yang besar, kuasa Tuhan itu, Allah sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat bagi umatnya. Yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia dan kekuatan-kekuatan apapun yang ada di dalam dunia ini. Nah, kita mau lihat apa perbuatan dahsyat Tuhan bagi umatnya. Yang pertama di sini, Tuhan mengubah laut menjadi tanah kering. Di dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6, Mazmur 66 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena dia. Pemazmur mengingatkan umat Tuhan kepada perjalanan nenek moyang mereka, yaitu bangsa Israel, waktu mereka menuju tanah Kanaan, keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Saat itu Firaun dan tentara-tentaranya yang berkuda mengejar umat Tuhan untuk membinasakan mereka. Dan kalau kita melihat pada saat itu tidak ada lagi jalan keluar, sebab di depan dari umat Tuhan itu ada laut Teberau.
Kalau mereka berbalik, mereka akan bertemu dengan tentara-tentara Mesir yang datang untuk membinasakan mereka. Tetapi kita lihat dengan kekuatan kuasa Tuhan, Ia membelah air laut menjadi tanah kering, sehingga umat Tuhan bisa menyeberang dan lolos dari maut, dari niat jahat orang-orang pada waktu itu. Dan itu dijelaskan di dalam kitab Keluaran 14. Saya baca Keluaran 14 ayat 21, 22 dan ayat 30. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ayat 22, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka itu air, itu sebagai tembok bagi mereka. Ayat 30, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan mengubah laut menjadi tanah kering. Umat-umatnya bisa melewati tanah kering, dan mereka pada akhirnya lolos dari kejaran tentara-tentara Firaun yang ingin membinasakan mereka. Dan di saat itu, ketika mereka ada di seberang, umat Tuhan bersorak-sorai bagi Tuhan dengan menyanyikan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Mazmur 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pada waktu itu, ini ketika mereka sudah menyeberang dan mereka sudah melihat tentara-tentara Mesir sudah mati di tengah laut. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku, Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan melakukan perbuatan yang dahsyat di dalam kehidupan umat Tuhan. Menjadi pertanyaan kita di hari-hari ini, apa pergumulan kita di hari-hari ini? Saya percaya Tuhan itu berkuasa. Dia yang sudah melakukan banyak perbuatan dahsyat dalam setiap kehidupan kita, pasti akan selalu menolong kita. Saya percaya setiap kita sudah mengalami begitu banyak perbuatan-perbuatan dahsyat Tuhan yang sudah menyertai di setiap perjalanan kehidupan kita. Dan itu akan terus berlanjut di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya bersorak-sorailah bagi Tuhan, karena perbuatannya yang dahsyat. Nah yang kedua, apa perbuatan dahsyat Tuhan bagi umatnya? Yang kedua, Dia memurnikan umatnya. Kita lihat di ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Namun saya akan baca dalam salinan firman Allah yang hidup. Mazmur 66 ayat 8 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan dalam salinan firman Allah yang hidup. Biarlah semua orang memuliakan Allah dan menyanyikan puji-pujian baginya, karena Dialah yang memegang nyawa kita di tangannya dan menetapkan langkah kaki kita. Engkau telah memurnikan kami dengan api, ya Tuhan, seperti orang memurnikan perak. Engkau menangkap kami dalam jaring-Mu dan menaruh beban-beban berat di atas pundak kami. Engkau menyuruh pasukan-pasukan untuk menggilas tubuh kami. Kami melintasi api dan banjir. Tetapi akhirnya Engkau membawa kami ke dalam kekayaan dan kelimpahan. Ada saatnya Tuhan mengizinkan umatnya ditindas oleh musuh dan mengalami begitu banyak beban berat, seakan-akan tidak ada pertolongan dari Tuhan. Tapi kalau kita melihat, itulah perbuatan Tuhan yang dahsyat bagi umatnya, karena Dia sedang memurnikan kita menjadi umat yang layak untuk menikmati kelimpahannya, kemuliaannya. Jadi bukan berarti Tuhan tidak menolong, bukan berarti Tuhan membiarkan umatnya, tapi Tuhan mengizinkan kita mengalami itu semua, sama seperti Tuhan mengizinkan bangsa Israel dalam perjalanan mengalami begitu banyak cobaan, mengalami begitu banyak hal yang pada akhirnya teruji siapa yang bisa masuk ke tanah Kanaan pada waktu itu. Sama halnya dengan setiap kehidupan kita di hari-hari ini.
Ayat 12 katakan, kami melintasi api dan banjir, tetapi akhirnya Engkau membawa kami ke dalam kekayaan dan kelimpahan. Dan saya percaya apapun menjadi pergumulan kita yang sedang kita alami di hari-hari ini, jangan putus asa dan menyerah. Kenapa? Karena terkadang itulah perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Untuk apa? Untuk memurnikan kita. Jadi perbuatan Tuhan yang dahsyat itu bukan hanya Tuhan mengalahkan musuh-musuh kita, Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib, tapi perbuatan Tuhan yang dahsyat itu juga adalah bagaimana Tuhan memurnikan kita untuk menjadi umat yang layak untuk menikmati kelimpahan, kemuliaan, kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya kita mau tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan saya percaya di dalam kemuliaannya kita akan bersorak-sorai, mengagungkan Dia, bermazmur bagi setiap perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Karena kalau Tuhan memurnikan kita, itu berarti Dia mau setiap kehidupan kita mengalami keselamatan di dalamnya. Saya percaya perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang sungguh luar biasa, yang tidak tergantikan adalah ketika Tuhan menyelamatkan setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Kami agungkan Engkau sebab perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami, menyertai di hari-hari kami, dan itu kami percaya akan terus berlanjut sampai akhir hidup kami. Dan kami bersyukur kalaupun kami mengalami begitu banyak beban berat, kami tahu Tuhan bahwa Engkau sedang memurnikan kehidupan kami, supaya kami layak menjadi umat-umat yang menikmati kemuliaan dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah sorak-sorai itu selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih memberikan kepada keluarga Jemaat GPD El Salim Magelang penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam nama-Mu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan akan mengingatkan kami akan semua yang telah Engkau katakan kepada kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.